Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara sekalian? Jumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak. Dan hari ini saya percaya bahwa pada waktu kita bersedia menginvestasikan waktu yang sangat berharga sepanjang 40 menit ke depan ini, kehidupan rohani sahabat sekalian tidak akan sama lagi. Ini menjadi sangat penting dan saya bersyukur atas kesetiaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang setiap hari bersedia mengikuti pasal demi pasal untuk mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. Hari ini topik pembelajaran kita merupakan salah satu dari pasal di Alkitab yang paling sering juga orang khotbahkan, orang kutip sebagai sebuah ajaran tentang keadaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang-orang ini bisa mengalami kutuk. Tetapi juga ada pembandingnya dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ya, Yeremia 17 ayat 5-18. Dan juga di dalam pasal ini ada tambahan tentang bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap hari Sabat. Apakah kita harus mengkhususkan hari Sabtu? Atau di dalam perjanjian baru bagaimana kita bisa melakukan aplikasi ini? Tapi sebelumnya mari kita, sahabat sekalian, untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, kita menyembah. Kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Bapa. Kami kagum kepada Engkau Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Kagum akan karya dan juga akan kebaikan kasih dan setiamu serta kemurahan-Mu. Inilah cara kami Tuhan hidup untuk mentaati Engkau dan menghormati Engkau senantiasa. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Kasih karunia untuk firman. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Hanya Engkau dan tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan untuk hidup kami di dunia ini maupun sampai kepada kekekalan. Dan biarlah kebenaran hari ini hidup untuk mengandalkan Tuhan dengan hati nurani yang bersih akan menjadi pembelajaran kami yang akan kami ambil Tuhan. Mari Roh Kudus, nyatakanlah, cerahkanlah pikiran kami ini lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, tanah di bagian barat daya Danau Galilea merupakan tanah yang kering. Tanah yang berbatu-batu dan berdebu. Jarang ada tanaman yang hijau atau vegetasi. Kalaupun ada tanaman, cuman semak belukar. Tetapi herannya, di tengah-tengah padang belantara itu, yang tandus itu, ada satu tempat yang bagi orang Israel sekarang ini disebut sebagai taman surga yang turun ke bumi. Jadi sepotong lahan sorga turun ke bumi. Dan itu dikenal dengan Taman Nasional Gan Haslos. Gan Haslos atau Gan Haslosa. Gan Haslosa artinya taman tiga mata air. Dan ini di tengah-tengah tandus tiba-tiba ada hijau, lalu ada air ya seperti danau begitu dan ada air terjun. Airnya warnanya hijau ya, biru kehijau atau emerald. Dan ini biasanya menjadi taman di mana orang itu berenang, berendam, ya banyak pohon-pohon hijau, pohon-pohon palma, ya kurma dan banyak sekali tanaman-tanaman yang menyegarkan. Ini menarik. Jadi taman itu masih ada sampai sekarang, Taman Nasional Gan Haslosa, ya. Tapi jarang sekali orang-orang turis-turis yang ziarah mau ke sana karena ini biasa tempat yang terlindungi. Di Alkitab kita tahu di dalam Mazmur 1 ayat 3 bahwa orang benar yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan ibarat pohon yang ditanam di Gan Haslosah ini. Mengenal firman dan mengenal Allah artinya membuat seseorang terus-menerus disegarkan oleh anugerahnya. Itu sebabnya
saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, mengenal firman secara teratur ini akan membangun dan membuat kesegaran di dalam rohani kita. Nah, di dalam ayat yang kelima, karena ayat 1 sampai 4 ini adalah masih lanjutan dari pasal 16 tentang penghukuman bangsa Israel. Tetapi di dalam ayat yang kelima dimulai dengan beginilah firman Allah. Jadi ini merupakan potongan bagian kedua. Kan tadi pasal 16 kemarin dimulai dengan beginilah firman Tuhan juga, atau firman Tuhan datang. Yang sekarang firman Tuhan juga datang. Dan ini bagian yang kedua. Dikatakan ayat yang kelima dan keenam. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Ayat 5 dan 6 ini menjadi gambaran selain dari dosa penyembahan berhala, Israel ternyata juga berdosa karena mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan fana dari manusia, mungkin persekongkolan, persekutuan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kepada dosa ini ada 3 kutuk yang dijatuhkan Tuhan kepada mereka yang melakukannya. Ayat 6 tadi digambarkan kutuk itu ada 3. 1, kesepian atau kesunyian, loneliness. 2, kemiskinan, kekurangan. 3, maut atau kematian. Mari kita melihat 3 kutuk ini yang dialami oleh mereka yang berusaha mengandalkan manusia, tidak mau melihat kepada Tuhan. Dikatakan pertama bahwa orang yang mengandalkan diri sendiri seperti semak belukar yang kesepian. Semak itu tidak ada tempat orang mau mengunjungi tanah-tanah bersemak. Akar semak-semak itu selalu tidak pernah dalam. Semak tidak akan masuk akarnya untuk mencari air dari tanah. Semak tidak ditanami untuk menjadi sebuah vegetasi yang hidup. Sama seperti orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak ditumbuhi atau didorong atau dihidupi oleh anugerah Tuhan. Jadi semak itu ya, ketika air hujan turun, tidak ada gunanya bagi semak. Dia tidak akan mendapat tiba-tiba menjadi hijau gitu, enggak. Jadi orang yang mengandalkan diri sendiri, ketika pun mereka sedang mendapatkan berkat, hujan berkat, hujan itu akan hilang begitu saja. Berkat itu habis seperti mengisi ember bocor. Habis saja begitu. Tetapi saudara, kepada orang yang mengandalkan Tuhan, beda nantinya. Bahkan ya, saya melihat orang-orang yang di gereja, ketika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, baik itu mungkin kekuatan dari jaringan persahabatan, uang, atau mungkin pendidikannya, kekuatannya, kemampuannya. Bahkan ketika Tuhan sedang melawat, Roh Kudus sedang dicurahkan kepada jemaat, dia akan kelewatan. Karena dia sedang berada di tempat lain, hatinya tidak di situ. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan merasa kering dan kesepian. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Phyllis Hyman berjudul I Refuse to be Lonely. Aku menolak untuk menjadi kesepian. Liriknya begini. Saya punya hak untuk mengurusi diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya adalah hal yang utama sebelum orang lain. Nah, perhatikan, aku adalah yang paling utama. Aku punya hak mengurusi diriku sendiri. Ini nggak bisa. Bagaimana mungkin orang yang fokusnya kepada diri sendiri nggak akan kesepian? Tidak mungkin. Karena Alkitab mengatakan, kalau kamu mengutamakan dirimu sendiri sebelum orang lain, kamu jadi egois, maka kamu sedang memilih jalan untuk menjadi sepi. Siapa yang mau berteman dengan orang yang egois? Nggak ada. Mungkin dia karena punya uang aja orang datang, tapi ketika tidak punya uang lagi habis dia. Orang tidak mau dekat kepada orang yang egois. Apalagi bila mereka tidak peduli dengan Tuhan.
maka mereka akan terputus dengan Tuhan, maka terputus juga dengan orang lain. Ibarat sebuah pohon yang ada di semak belukar itu, dia kerdil di padang belantara. Tidak banyak kita melihat pohon-pohon semak belukar itu tinggi-tinggi, itu jarang sekali. Kedua, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia fana menjadi miskin. Ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Yeremia menjadi seorang pelajar dari alam. Bayangkan dia mengatakan dia mengamati ada ayam hutan. Lalu ayam hutan ini pergi, dia lihat ada telur, dia duduk, dia rame di situ. Tapi waktu telurnya menetas dia kaget. Kok bukan ayam hutan yang bertelur? Apa yang menetas? Lalu dia pergi lagi ke tempat lain. Dia rame lagi dan menetas. Tidak ada ayam hutan, burung lain ternyata. Itu gambaran orang yang pergi pindah-pindah, tidak mengandalkan Tuhan. Kekayaan mereka terbang lenyap. Mereka boleh mengumpulkan keuntungan, tapi bahkan dikatakan sini keuntungan dari mengambil keuntungan orang lain atau mengambil hak orang lain. Ada seorang di tahun 90-an bernama John Bennett. John Bennett ini mendirikan sebuah yayasan atau gerakan namanya New Era Philanthropy. Jadi filantropi itu kan artinya orang yang peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada sesama, orang-orang kaya yang memakai uangnya lalu kemudian mungkin mendonasikan untuk riset obat-obatan seperti Bill Gates gitu ya, obat kanker, apa yang lain-lain macam-macam. Itu namanya filantropi, membangun museum, kampus, lembaga penelitian, memberi makan orang miskin. Dia kumpulkan dan dia mengatakan ini adalah organisasi nirlaba. Jadi akhirnya puluhan museum, kampus, seminari Alkitab, lembaga misi mendaftar untuk mereka mendapatkan dana hibah, bantuan. Namun ternyata ini sebuah penipuan. Karena kemudian dia mengambil uang dari orang-orang yang mau membantu, tetapi lewat yayasannya dia. Apa yang terjadi? Seluruh uang itu diambil oleh dia, jutaan dolar Amerika. Dan dipakai untuk kekayaan, dan banyak semua lembaga-lembaga yang tadi mengharapkan dana itu hanya seperti pepesan kosong. Dan akhirnya Bennett harus dipenjara, dipermalukan. Karena itu ibarat ayam hutan ini. Dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Akhirnya hidupnya, separuh hidupnya berakhir di penjara. Orang-orang meninggalkan dia. Kita tahu orang-orang yang suka hidup dengan penipuan, menipu orang kiri kanan supaya dia bisa hidup. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seperti di Alkitab katakan, mereka miskin. Lalu yang ketiga kutukan itu adalah orang yang mengandalkan dirinya akan mati. Ayat 13. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan sumber air yang hidup. Meninggalkan sumber air yang hidup. Mengembara di padang belantara kehidupan. Akhirnya mati. Tidak ada air sama sekali. Dikatakan umatku telah meninggalkan sumber air yang hidup. Nama mereka tertulis di debu. Tidak ada yang mengingat. Tidak ada kehidupan lain di Alkitab selain daripada kehidupan yang disediakan Tuhan melalui Kristus Yesus dan firman-Nya. Lalu kita melihat gambaran kontras. Tadi orang yang mengandalkan diri sendiri, sekarang orang yang mengandalkan Tuhan di ayat 7 dan 8a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya.
Ternyata sama seperti kutuk, itu masalahnya adalah orang tersebut mengandalkan kepercayaannya kepada manusia dan kekuatan diri sendiri. Maka berkat pun sama, adalah orang yang mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi baik berkat maupun kutuk sebenarnya masalahnya adalah masalah trust. To whom you trust. Kepada siapa engkau mempercayai dirimu? Di dolar Amerika tertulis in God we trust. Tapi sebenarnya mereka akhirnya mempercayai kepada in gold we trust. In government we trust. Bukan di dalam Tuhan lagi. Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini menjadi sangat penting kata-kata ini. Karena ini berbicara mengenai kata mengandalkan, itu bicara mengenai di mana hati seseorang berada. Siapa yang kamu andalkan? Segala sesuatu akan bergantung kepada hati. Dan di mana hatimu? Di mana kita meletakkan kepercayaan kita setiap hari. Dikatakan bahwa kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Masih ingat tadi Ganhaslosa itu? Pohon yang tadi ditanam di tepi air itu tidak akan menjadi kering. Kenapa? Karena akarnya itu tumbuh sampai kepada arus air. Sehingga ketika ada gelombang panas di atas, bawahnya ini masih tetap punya air. Beda dengan semak-semak belukar yang tidak punya akar. Lalu ketika hujan datang dari atas pun tidak membawa dampak. Beda dengan yang memiliki akar yang tertanam. Jadi pohon yang ditanam itu akan tetap hijau kalau ditanam di tepi air. Tidak takut akan kekeringan. Karena selalu ada pasokan yang konstan. Sementara di padang belantara dia cuma ngandalin dari atas. Tidak akan hidup. Tidak akan memberi hidup. Dan kita tahu apa yang ada di semak-semak belukar. Ular berbisa. Ular derik yang mematikan. Ular padang gurun. Setiap kali orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam penipuan dan di dalam kematian. Nah, Yeremia ini belajar dari kehidupan pribadinya. Kita tahu di bagian awal dia mengalami kekeringan rohani. Dia capek dengan pelayanannya. Dia bahkan mengatakan, udahlah aku tinggalkan saja ini pelayanan, gak ada gunanya. Aku khotbah-khotbah orang lain gak ada yang respon. Tapi kita tahu, dikatakan pada waktu aku diam, firman itu membakar tulang-tulangku sehingga aku tidak kuat kecuali aku menyampaikan. Kita tahu bahwa Yeremia itu harus dipenjara, dikurung. Oh, semua orang melawan dia. Baik itu imam, baik itu raja, baik itu masyarakat melawan Yeremia. Dia telah mencoba menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa walaupun dia mengalami keadaan sulit, sepertinya dia tidak mengalami berkat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yeremia 15, dikatakan bahwa aku tidak pernah duduk di tengah-tengah kumpulan orang yang bersukacita atau orang yang bersorak-sorai. Sepertinya kelihatannya kok orang ini gak mengalami berkat Tuhan. Tetapi ternyata di pasal 17 ini, dia mau mengatakan Allah bukanlah sungai yang menipu. Dia bukanlah mata air yang kering. Tetapi dia adalah aliran air yang hidup. Kadang-kadang di dalam kerohanian kita ada keadaan di mana kita sepertinya plateau. Nggak terjadi apa-apa yang begitu spektakuler. Tetapi bukan berarti Allah berbohong, bukan berarti Allah mengering, bukan berarti sumber anugerah itu habis, tidak. Yeremia di dalam ratapan akhirnya memutuskan dan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Itu karena dia tahu bahwa dia ada di dalam aliran air hidup. Dia bicara tentang kesetiaan Tuhan. Pada akhir hidupnya dia terus menghidupi apa yang dia khotbahkan. Dia tidak takut ketika gelombang panas datang. Dia tidak takut ketika dia diejek. Bahkan kalau saudara lihat di dalam ayat 15. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Mana yang kamu bilang bahwa kita akan dihakimi?
biarlah itu terjadi. Kan sombong sekali kan orang-orang seperti ini. Emang benar bahwa aku akan dikutuk karena kalau aku nggak menghormati Tuhan dengan keuanganku? Mana? Aku tetap berhasil. Itu kan orang-orang yang seperti itu yang dikatakan dalam ayat 15 ini. Terus bagaimana kita yang hidupnya setia dan taat? Diolok-olok seperti itu. Ngapain kamu ke gereja? Doa, puasa. Membawa persembahanmu, buah sulungmu. Oh, diejek habis-habisan. Mana? Nih lihat kami nggak kenal Tuhan tapi tetap kaya. Nggak kenal Tuhan tapi tetap berhasil. Oh, orang-orang seperti ini mau para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya itu diam tutup mulut. Tetapi kita tahu bahwa ayat 16 dikatakan, aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semua nyata di hadapan. Ya, sebagai respon kita nggak usah doain mereka dikutukin. Jangan. Nggak usah. Tapi Tuhan dikatakan akan tahu. Semuanya nanti akan nyata di hadapanmu. Semua tindakan-tindakan mereka. Tetapi Yeremia mengambil keputusan bagaimana mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Ayat 17. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Dia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Yeremia meminta Tuhan untuk memberkatinya. Dan kalau kutuk itu turun kepada manusia, itu adalah karena seperti yang dijanjikan Tuhan. Apa yang menjadi pelajaran kita kepada Yeremia dari Yeremia ini? Jangan tinggalkan tepian air di mana kita sedang ditanam. Percayalah kepada Allah, sahabat sekalian. Teruslah membaca dan mempelajari kitab suci ini. Teruslah berdoa meskipun banyak orang mengatakan Tuhan tidak mendengar. Teruslah bersyukur atas tujuan, atas rencananya. Karena pasti Dia akan mengenapi pada waktunya. Pohon itu tidak akan kering, tidak akan mati, tetapi akan berbuah. Lalu yang menarik di sini adalah tentang hati. Karena ini sesuatu yang penting. Hati yang dapat memberitahu. Bagaimana kita hidup? Kita hidup seperti semak atau seperti pohon? Beda ya. Apakah kita hidup dengan kutuk atau kita hidup dengan berkat? Tetapi saudara lihat kenapa Yeremia hidup memilih di dalam kehidupan yang penuh berkat menurut versi Allah. Karena dia mempercayai Allah dan bukan hatinya. Ayat 9. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hari ini ada filsafat orang-orang yang mengatakan follow your heart. Anak-anak muda seringkali mendengar ini dari lagu-lagu. Follow your heart. Ngalir aja seperti air. Dia nggak tahu kalau di ujungnya nanti jurang. Alkitab bilang don't trust your heart. Jangan percaya hatimu karena hatimu licik. Hatimu itu menipu. Hatimu itu bisa mengkhianatimu, itu kira-kira. Menakutkan loh sebenarnya. Tapi karena dinyanyikan enak. Just follow your heart. Do it. Kalau kamu seneng, kalau kamu suka, lakukan. Just do it. Tapi sebenarnya betapa mengejutkan. Dikatakan bahwa hati itu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa dipulihkan. Begitu mengkhawatirkan sekali tipu daya daripada hati ini. Apa yang pantas kita terima dari hati manusia? Pelin-pelan, pelintat-pelintut. Kadang hari ini ke kiri, besok ke kanan. Kadang percaya, besok gak percaya. Itu yang terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh Yakobus kepada orang yang pelintat-pelintut ini? Kalau istilahnya Jawa, hari ini tempe, besok kedelai. Atau sebaliknya, hari ini pagi tempe, pagi kedelai, besoknya tempe, dan sebaliknya. Nggak jelas, nggak bisa dipercaya. Sifat pelin-pelan ini
adalah sebuah pertanggungjawaban daripada Tuhan dan mengatakan, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Karena apa? Karena hatimu itu loh yang licik itu kamu pertahankan. Hati yang menyembah berhala. Jadi jelas kenapa Tuhan menghakimi Israel. Satu, penyembahan berhala. Dua, mereka tidak taat mendengar suara Tuhan. Mereka lebih suka mendengar kata hati yang ternyata begitu licik dan mengkhianati. Dan yang paling parah, kondisi hati manusia ini tidak bisa dipulihkan dengan apapun kecuali satu, diganti dengan yang baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku memberikanmu hati yang baru, roh yang baru. Lewat kelahiran baru kita bisa mendapatkan hati yang benar. Hati yang tulus, hati yang murni. Hati yang dibersihkan oleh darah Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada hati yang murni, tidak ada. Sehebat-hebatnya psikolog, ahli jiwa memperbaiki manusia yang berdosa, nggak akan bisa mendapatkan seperti Roh Kudus memulihkan hati seseorang. Tidak bisa. Dan saya percaya ini. Apa jalan keluarnya? Yeremia berkata, selamatkanlah aku Tuhan. Itu satu-satunya yang bisa kita teriak kepada Tuhan. Ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Itulah yang harus kita doakan ketika kita punya masalah dengan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan manusia, hanya mengikuti kata hati kita yang tak bisa terpulihkan itu. Apa yang kita bilang, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan selamatkan aku, selidiki aku, dan biarlah batinku ini dipulihkan. Semua orang Kristen tahu bahwa orang yang hatinya dipulihkan oleh kasih karunia akan mengalami keselamatan. Roma 10 ayat 10 mengatakan, dengan hati engkau percaya dan dengan mulut engkau mengaku dan dibenarkan. Ini adalah doa yang sama yang dipanjatkan agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan akan mengirim Roh Kudus kepada kita. Sudahkah hati saudara diizinkan untuk disembuhkan oleh Roh Kudus? Biarlah pada malam hari ini, nanti mungkin saudara pulang, saudara akan kembali. Saudara sebelum tidur, saudara berdoa, Tuhan sembuhkan. Bahkan ketika Daud berdosa, apa yang dia katakan dalam Mazmur 51? Jadikanlah hatiku tahir Tuhan. Created me a clean heart. Created me. Dia gak bilang, Tuhan renovasi saja hatiku. Dah. Created. Ganti dengan yang baru. Berikan aku, ciptakan hati yang baru itu Tuhan. Maka aku akan selamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Minta kepada Tuhan untuk Roh Kudus menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Nah, di bagian berikutnya ada bagian tentang menghormati hari Sabat. Singkat saja, apa yang kita bisa lakukan? 3 hal tentang hari Sabat. 1, hormatilah itu sebagai hari perhentian. Kalau kita sekarang ini, mungkin ada yang beribadahnya hari Minggu kan. Ada yang mungkin karena situasi beribadahnya hari Jumat seperti di Timur Tengah. Ada yang hari Sabtu. Tetapi bila itu adalah ibadah raya gereja, umumnya kita di Indonesia hari Minggu. Hari Minggu, oke, mari kita beribadah. Khususkanlah itu sebagai hari penyembahanmu. A day of worship. Apa yang kita lakukan? Orang Yahudi percaya begini, bahwa pada waktu Sabat itu mereka tuh seperti pergi ke pasar rohani. Lalu mereka belanja untuk kebutuhan seminggu. Seperti kalau kita di kampung itu ada namanya pekan, pasar pekan. Orang belanja, lalu mereka pulang untuk kebutuhan 1 minggu. Nah, Sabat itu sebenarnya hal yang sama. Kita datang menyembah, kita datang mendengar firman, kita datang untuk memberkati, menabur, bersekutu, belajar firman, berkumpul, sharing, makan. Itu it's a day of worship. Inilah caranya kita belanja kebutuhan kita.
Ya. Hormati itu, kuduskan hari Sabat itu. Dedicate itu untuk menyembah Tuhan, mempelajari firman, berbicara lebih banyak lagi kepada orang-orang percaya, bersekutu. Kami kadang-kadang kalau di Belanda dari pagi sampai malam, ntar pindah. Firman Tuhan, sharing, makan, ngobrol, main sama anaknya, seterusnya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi kalau mereka Sabat. Mereka kemana-mana kan, situ-situ aja mereka. Ada garis batasnya soalnya. Dan mereka jalan di situ bermain dan semuanya. Dan itu memperkaya rohani mereka. Memperkaya relasi satu sama lain. Yang kedua, di dalam hari Sabat, hormatilah sebagai hari kita memperlihatkan kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Ayat yang ke-27. Dikatakan, akan tetapi apabila kamu tidak mendengarkan aku untuk menguduskan hari Sabat dan tidak mengangkut barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang itu aku akan menyalakan api dan akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan tidak terpadamkan. Artinya, mari kita memperlihatkan kemurahan Tuhan, menolong orang-orang pada waktu hari Sabat itu. Bukan berarti hari-hari lain tidak boleh. Tapi bila ada hari itu kita mengunjungi orang, kita mendoakan mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Dan itu yang Yesus lakukan. Itu sebabnya ketika dia tidak takut. Karena Yesus berkata bahwa bukan hari Sabat, bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Artinya apa? Itu semua adalah waktu di mana kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, Yesus tidak takut menyembuhkan orang di hari Sabat karena itu adalah penggenapan daripada persyaratan di ayat 27 ini. Peduli kamu dengan manusia lainnya. Kalau kamu peduli saja dengan keledaimu yang terperosok masuk ke dalam lubang pada hari Sabat, kamu tolong apalagi manusia yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang mungkin mereka tertolak. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghormatinya sebagai hari perhentian atau hari istirahat. Ayat yang ke-22, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengarahkan telinganya. Mereka menegarkan tengkuknya. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Dan sebelumnya dari 22 dikatakan, janganlah kamu membawa barang keluar dari rumahmu pada hari Sabat dan jangan melakukan pekerjaan apapun, tapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Artinya ada hal-hal di mana kita berhenti untuk melakukan aktivitas harian kita dan fokus kepada Tuhan. Kiranya ini bisa menolong kita semua untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan di dalam hari-hari kudusnya. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap kami yang mempelajari firman. Kami memutuskan untuk mengandalkan Tuhan setiap hari. Diberkatilah Engkau dan Tuhan yang memelihara Engkau dan Tuhan yang memberkati Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar sampai Engkau dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara Engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.